Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi dengan podcast Kesengsem MTS Negeri 4 Banyuwangi edisi Ramadan bersama saya Iir Wazira. Baik, hari ini kita sudah memasuki bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan, penuh makna dan penuh pengampunan, dan banyak sekali ibadah yang dilakukan yang hanya bisa dilaksanakan pada bulan Ramadan. Dan salah satunya adalah sholat taraweh. Namun seringkali sholat taraweh itu hanya dilakukan dengan tanpa kekhusyuan atau sesuatu yang ibadah dilaksanakan dengan cara tidak berkualitas, hanya menjalankan tanpa makna yang baik. Hari ini sudah hadir bersama kita Bapak Muhammad Ali. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat meskipun agak lesuh ini Bu. Wah, ini sudah lesu ini. Hari ke-8 ini Ramadan. Ya. Sudah lesu Pak? Lumayan Ibu, lumayan. Oke. Tarawihnya gimana Pak? Lancar? Alhamdulillah lancar. Sudah bolong. Soalnya laki-laki itu kan nggak ada halangan Bu. Iya, perempuan aja yang berhalangan. Perempuan Pak. aja. Kalau Iya. laki-lakinya ini ya insya Allah yang penting gas ini Bu. Baik pemirsa, hari ini kita akan berbincang dengan Bapak Muhammad Ali bagaimana cara meningkatkan kualitas sholat tarawih kita di bulan Ramadan. Kita bincang-bincang aja Pak ya. Coba Bapak bisa memberikan tips nih Pak, gimana cara meningkatkan kualitas ibadah Sholat sholat tarawih, tarawih. Iya benar. Ya sholat tarawih ini pertama sebetulnya sholat santai Bu. Artinya tarawih itu kan tarwihah, istirahat atau santai. Tapi di masyarakat luas berhubung rokaatnya banyak, jadi banyak yang cepet-cepet biar Ini. cepet selesai. Nah ini. Sebetulnya kan misalnya rokaat ke-6 capek, istirahat dulu nggak apa-apa. Minum dawet lah, Bisa Pak ya? boleh. Oh gitu. Yang penting tidak berhadas. Heeh. Minum es dan seterusnya. Tapi kenyataannya kan di masyarakat kita cepet-cepetan. Iya. 15 menit harus selesai dan seterusnya. Kalau Harus tidak ya Pak. tidak seperti itu katanya makmumnya sedikit malah. Berarti semakin cepat semakin ekspres sholatnya makmumnya makin banyak. Ya kondisi masyarakat seperti itu. Tapi kalau di yang saya tahu itu pernah ada teman saya sendiri belum pernah ikut. Gimana? Ada teman ikut jamaah sholat tarawih itu di Masjid Besar Banyuwangi itu, Baitur Rahman. Di sana selesainya jam 9 malah Bu. Jam 9, memang mulainya habis sisa habis itu. sisa. Selesainya jam Kalau 9. nggak salah jam 9 lebih paling. Bacanya satu juz, satu rakaat. Bacanya tartil. Oh, gitu. Jadi bisa menikmati. Iya. Kemudian untuk tips-tips biar menjaga ke kualitas atau sampai selesai di 30 hari atau 1 bulan puasa itu memang ada beberapa tips. Yang pertama yaitu menjaga kesehatan. Artinya menjaga kesehatan itu misalkan ketika kita sahur, ketika kita berbuka itu diusahakan makan makanan itu yang banyak proteinnya atau vitaminnya seperti buah atau sayuran. Jangan dibanyakin makanan yang lemak jenuh atau lemak jahat bahasanya kalau nggak salah Bu ya. Ada yang jahat. Itu yang menyebabkan ketika setelah Isya atau waktu sholat witir, sholat tarawih dan witir ngantuk dan malas dan seterusnya, Kebanyakan lemes. makan itu nanti itu tadi. Makanya dianjurkan itu ketika buka itu jangan makan makanan berat dulu. Oke. Makan ringan. Karbonya ya. Makan ringan itu ya bukan kapas Bu ya, makan ringan camilan lah. Itu untuk menjaga kesehatan fisik. Kemudian waktu sahur juga seperti itu. Dibanyakin minum air putih. Kemudian ada yang kedua, meningkatkan pemahaman terhadap bacaan sholat. Itu biar kualitas sholat tarawihnya itu biar terjaga.
misalkan itu menimpa pemahaman, artinya setiap bacaan-bacaan sholat itu kita dianjurkan bahkan diharuskan tahu artinya, tahu gitu. maknanya. Heeh. Jadi ketika kita melafalkan Bacaan sholatnya. contoh surah Al-Fatihah, kita tahu maknanya, jadi bisa tidak keburu-buru. Jadi sambil bibirnya melafalkan, tapi hatinya sambil memahami Hatinya bisa maknanya memahami. gitu ya Pak Kemudian ya. Oke. contoh misalkan doa iftiras, kan itu kan isinya doa semua kalau iftiras dan seterusnya itu. Rabbil firdaus. Intinya lebih kita dianjurkan mengetahui atau Memahami maknanya. ketika sudah bisa terjemah bacaan sholat kita bisa memaknai. Nah ini kalau yang tidak tahu artinya ini Pak gimana? Ya itu harus Bu, harus mencari tahu. Kan sudah banyak di buku Gitu bacaan ya? sholat, di internet, di kitab-kitab banyak kok sekarang. Biar nggak pikirannya ketika sholat, pikirannya aduh aku belum makan. Nah, biar ini, nggak aduh, mana-mana. itu tadi jajanku masih belum tak makan itu tadi. Gitu biar nggak kayak gitu ya Pak ya. Nggih. Biar nggak kemana-mana Biar pikiran mikir, dan perasaannya. biar mikir artinya itu tadi, biar lebih menjiwai gitu ya. Betul. Oke. Kemudian selanjutnya menjaga kekhusyuan fokus selama sholat. Kekhusyuan itu misalkan tidak membawa HP. Oke. Biasanya kalau bawa HP ada suara HP, jangankan bersuara, bergetar aja sudah Teriak gitu. hilang, terjeda, khusyuknya itu terjeda. Oke. Siapa yang kemudian seterusnya itu? Iya. Tapi biasanya kalau di masjid-masjid di musola itu kan ada beberapa banyak anak-anak juga, anak kecil yang ikut sholat taraweh. Itu padahal kan maunya mendidik, tapi ternyata itu juga mengganggu kekhusyuan juga itu. Nah, Gimana itu? itu harusnya tanggung jawab orang tua masing-masing yang mengajak itu, Bu. Bagaimana caranya anak-anak tersebut ikut sholat dengan tertib, minimal tertib meskipun tidak khusyuk anak kecil. Tapi umur anak 2 tahun Ya. itu kan biasanya sudah maunya lari-lari, menek-menek gitu. Ya itu Bu, dilemanya orang tua kalau nggak diajak ya mereka tidak tahu awalnya sholat jamaah seperti apa dan seterusnya. Kalau di rumah aja ya kurang khusyuk dan seterusnya karena sendirian. Capek juga kayaknya. Dilema orang tua kalau punya anak kecil itu, ditinggal ya nggak ada yang jaga. Tapi kalau sholat tarawih itu sedang dianjurkan untuk berjamaah ya Pak ya? Dianjurkan berjamaah. Itu juga. Kemudian selanjutnya tarawih itu melaksanakannya biar kualitasnya semakin meningkat, rutin dan konsisten. Artinya apa? Ketika kita melaksanakan sholat tarawih dengan rutin, full selama bulan puasa, jadi kita bisa belajar, oh ya kemarin kurang khusyuk, besok harus seperti ini. Oh kemarin masih kurang paham bacaan sholat, besok harus paham, kita belajar dan seterusnya. Kalau tidak konsisten atau rutin itu ya kita mengabaikan mesti. Kadang hari pertama, kedua, ketiga masih rajin, besoknya sudah males, lemes dan seterusnya. Apalagi sudah mendekati Lebaran, sibuk beli baju, Bu. Beli baju. Makanya di mana-mana itu wajar softnya itu bukan semakin banyak, semakin maju. Iya. Jadi semakin maju ya. Semakin maju. Barisannya semakin ke depan. Barisannya semakin ke depan. Pasarnya semakin rame. Iya. Itu makanya Maksudnya harus semakin sepi. ya, harus konsisten dan rutin. Oke. Biar niat kita itu biar semakin kuat untuk melaksanakan sholat tarawih, karena sholat tarawih itu kan sunnah muakkad, Sunnah yang sunnah yang dianjurkan. dianjurkan. Ya, sunnah banget gitu. Yang terakhir yaitu meningkatkan kualitas ibadah, melibatkan keluarga dan teman. Makanya dianjurkan harus jamaah, biar saling mengoreksi, saling mengingatkan dan seterusnya. Ya meskipun tidak di masjid, kalau di rumah keluarganya banyak, bisa aja di rumah, nggak apa-apa. Yang penting kan berjamaah sama keluarga daripada sendirian. Yang lebih bagus ya di musola atau di masjid, biar secara bersama-sama saling mengingatkan, oh ini kurang bagus. Sebetulnya sih kalau di masjid atau di musola itu kita kan ketemu banyak orang. Maksudnya banyak orang itu, saya misalkan masih umur segini kok ada orang tua sudah umur 70, dia semangat sholat tarawih,
meskipun hanya dengan duduk Iya. duduk di bawah maupun pakai kursi kan ada. Iya. Masa kita masih muda kalah semangat dengan beliau-beliau Yang sudah itu. Itu salah satu hikmah kita sholat di masjid dan seterusnya. Jadi bisa meningkatkan keimanan, gitu, Pak, ya. Keimanan, Kita dengan melihat keteguhan, dengan meningkatkan melihat niat, jamaah melihat yang lain. Gitu. jamaah yang lain Iya. sudah tua, masa kita masih muda, masih sehat, masih bisa berdiri, jongkok dan seterusnya, kita malas. Itu salah satu hikmah yang besar seperti itu. Jadi sholat tarawih itu juga bisa meningkatkan ini ya, kesehatan gitu ya. Bisa meningkatkan kesehatan Bu, karena ketika kita kan lumayan ada yang 20 rakaat, ada yang 8 rakaat. Jadi Gerakannya itu. pernah membaca literatur kesehatan itu bisa memperlancar sendi-sendi kita. Karena dari jongkok, dari ruku, sujud, duduk, berdiri dan seterusnya itu. Oh, gitu. Jadi ini ya stretching ya, kayak Ya, stretching. kayak stretching gitu. Ada ruku, sujud gitu. Ya. Seperti Oke. itu. Gini Pak, biasanya itu kan kalau sholat tarawih itu kan seperti yang disampaikan tadi, sholatnya cepet-cepetan gitu. Padahal di situ kan sholat itu salah satu rukunnya adalah membaca Fatihah. Ketika imamnya itu baca suratnya cepet-cepet gitu, makmumnya baca Fatihah belum selesai, itu gimana itu Pak? Saya dulu pernah diberitahu Ustadz saya masih ngaji itu Bu, khusus sholat tarawih ini boleh membaca surah Fatihah ketika imam membaca surah Fatihah juga. Oh gitu. Jadi kan biasanya harusnya kita baca Fatihahnya itu ketika imam Surat ketika imam sudah selesai Fatihah, amin. Imam kan ada jeda berhenti Iya. sebentar tuh. Itu makmum baca Fatihah. Karena nanti ketika kita membaca Fatihahnya sesudah imam, suratnya karena pendek tuh. Iya. Jadi kita bisa nih sholat baca Fatihahnya bebarengan dengan imam gitu. Bisa ya? Saya pernah waktu itu Ustadz saya menyampaikan boleh. Oke. Boleh. Boleh ya, biar menghindari dari kita tidak membaca Fatihah. Soalnya surat pendek itu kadang bukan surat pendek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu ada. Ada juga yang Yasin, Yasin Allahu Akbar, ada. gitu ada juga ya. Jadi lingkungan kita seperti itu ya kita yang harus adaptasi. Iya ya. Kan nggak mungkin kita mau sholat misalkan di masjid besar Baitur Rahman Banyuwangi setiap hari ke sana kan nggak mungkin Bu. Iya. Jadi gitu untuk mengadaptasi lingkungan seperti itu. Kalau cepet-cepet sholatnya itu nggak tambah encok itu nanti Pak. Ya itu kasihan yang tua-tua itu. Itu sholatnya sudah cepet-cepet. Itu Sudah juga kalau cepet. cepet-cepet juga sudah mengurangi ini ya kualitas. Mengurangi kualitas sholat. Iya, karena Harus kekhusyuannya sudah nggak juga khusus. sudah- Itu perasaannya pengen cepet-cepet selesai, Ya itu. cepet pulang, cepet makan es jus apa es teler. Ya itu. Kepikiran makanan Makanan yang di terus, rumah, susu. ya. Jadi itu juga menghilangkan kekhusyuan dalam sholat dalam beribadah Dalam sholat tarawih. tarawih. Gitu. Kalau dalam sholat tarawih itu ada ini enggak Pak? Surat-surat tertentu yang dianjurkan apa ketika rakaat pertama, rakaat Iya. kedua itu? Biasanya itu diawali dengan surat Takatsur itu Mm-mm. sampai ke belakang, Bawah, sampai ke terus gitu ya. An-Nasr. Biar itu kan rakaatnya banyak ya Pak. Jadi Iya. bisa Biasanya kalau yang rakaat kedua rata-rata imam itu pakai surah Al-Ikhlas. Oh ya. Yang pertama saja itu yang urut Ah, At-Takasur dan seterusnya sampai Iya. An-Nasr itu. tapi rakaat keduanya pakai ikhlas. Rata-rata pakai surah Iya. Al-Ikhlas. Jadi bisa juga untuk melihat, oh ini aku sudah dapat rakaat keberapa. Nah, Makmumnya juga gitu. Oh ayat surat ini dipakai ke rakaat kesekian, jadi gitu. Jadi nggak perlu untuk rakaat piro kan nggak gitu ya Pak ya. Oke. Hari ini Pak Ali. Baik pemirsa, itu tadi bincang-bincang kita tentang bagaimana meningkatkan kualitas sholat tarawih kita selama bulan Ramadan. Pak Ali ada yang mau disampaikan? pesan dari saya untuk mengenai meningkatkan kualitas sholat tarawih itu yang pertama yaitu tadi ketika berbuka kemudian sahur yang paling penting itu gizi dari makanan tersebut biar tubuh kita biar asupannya biar cukup. Oke. Yang kedua yang paling penting yang terakhir ini
dijaga rutin dan konsistennya sampai full 1 bulan melaksanakan sholat tarawih. Oke. Jadi nggak bolong-bolong ya Pak ya? Ya, kalau sudah 1 full itu berarti sudah niatnya kuat dan imannya kuat. Nggak ke depan-depan udah barisannya. Enggak makin ke depan ya. Iya. Utuh itu. Iya. Terima kasih Pak. Baik pemirsa, cukup sekian jumpa kita hari ini. Mari kita tingkatkan terus, kita berusaha terus untuk meningkatkan kualitas sholat tarawih kita agar kita bisa mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Saya Irwazirah mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baru saja Anda menyaksikan podcast Kesengsem MTS Negeri 4 Banyuwangi edisi Ramadan.